Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan keluarga kita malam hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita akan menyanyikan pujian dari nomor 326, pujian yang mengatakan kunaikan syukur. Sepanjang hari ini bagi kami semua, hingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini bagi kami, untuk berkat-berkat Tuhan, untuk perlindungan perjagaan Tuhan yang nyata bagi kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menikmati Tuhan ibadah kami Tuhan, melalui Tuhan persekutuan di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di setiap persekutuan setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua, baik yang ada di pastori ini, baik juga yang ada di rumah kami masing-masing, yang menikmati ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan memimpin ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita menyanyikan pujian
dari pujian nomor 319. Bukan dengan kekuatan. Kita akan bermazmur dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyediakan dan mengenal aku. Engkau mengetahui kala aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kala aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengangkat pujian dari pujian nomor 336. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, Bagai padang resah, bagai padang besar, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Saya rindu kita katakan sekali lagi pujian ini seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang besar, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau
Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersekutu kembali melalui media ini, bahkan dalam persekutuan di rumah tangga masing-masing. Biar Tuhan memberkati bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati kehidupan mereka yang percaya melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan lagi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka kitab kita dalam satu bagian firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan jemaat boleh mengikutinya di rumah kita masing-masing. Dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Pokok pikiran kita dalam ayat yang ke-10. Dikatakan dalam ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan, marilah berbuat baik. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-10. Kata masih ada ini dalam bahasa Yunani digunakan kata ekomen. Kata ekomen ini mempunyai arti mempunyai, bukan masih ada tetapi memiliki. Dan kasus atau kata kerja ini indikatif present aktif, artinya sesuatu kegiatan yang selalu dikerjakan, selalu yang dilakukan. Jadi memiliki adalah sesuatu tindakan yang selalu dilakukan. Selama memiliki, dan kata kesempatan digunakan juga dalam bentuk bahasa Yunani, yaitu kairon. Kata kairon ini digunakan dalam bentuk kata aslinya kairos. Nah, kata kairos ini mempunyai arti menyangkut jangka waktu atau kesempatan atau waktu yang tepat atau waktu yang wajar, atau juga menyangkut masalah musim dan juga waktu yang singkat. Dan ini diukur kepada kehidupan kita. Jadi waktu Allah diberikan kepada kita yang selama kita masih hidup dalam dunia. Jadi ada kesempatan yang kita miliki, ada waktu yang tepat atau jangka waktu yang kita miliki. Dan waktu ini harus kita miliki. Jadi yang seharusnya yang kita kerjakan tidak hanya sekedar masih ada kesempatan, tetapi selama kita memiliki waktu, selama kita masih memiliki waktu atau memiliki kesempatan, maka kita berbuat baik. Nah, marilah itu juga diartikan dengan dalam terjemahan diikuti dengan kata kerja. Dalam kasus kata kerja yang dikatakan berbuat. Jadi marilah berbuat. Kata berbuat digunakan dari kata asal kata ergazomata itu di dalam kasus injunktip present middle. Nah, kenapa dia middle? Mereka menuju kepada mereka, orang banyak, kepada kita semua. Jadi middle ini menyangkut kepada
waktu yang ada, tetapi juga kepada sesuatu yang baik yang kita kerjakan. Jadi waktu dan sesuatu yang baik ini menunjuk kata kerja yang menuju kepada middle. Jadi hal yang memberikan kesempatan waktu kepada kita dan sesuatu yang baik yang kita kerjakan. Jadi pengertian ini membawa kita kepada suatu pengertian bahwa bekerja. Bahkan dikatakan di sini terjemahan aslinya bekerja keras. Bekerja keras untuk sesuatu yang baik. Jadi bukan sekedar berbuat baik saja, tapi bekerja yang baik. Bekerja dengan sesuatu yang baik yang kita lakukan. Kepada siapa? Kepada semua orang yang percaya, terutama orang yang seiman. Nah, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Ada 3 pokok pikiran yang kita akan renungkan pada malam hari ini. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik dengan cara apa? Ayat yang pertama, dikatakan dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi yang pertama, selama masih ada kesempatan, mari kita melakukan sesuatu yang baik dengan cara apa? Memimpin orang-orang ke jalan yang benar. Kita yang rohani, yang hidupnya dalam rohani, maka kita sanggup membawa mereka kepada jalan yang benar. Bahkan dikatakan di situ, jangan sampai kita jatuh dalam kesalahan atau cobaan. Kenapa? Karena kita mencoba melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Inilah tindakan yang kita lakukan dengan cara yang baik. Kalau kita membiarkan orang jatuh dalam dosa, maka kita adalah orang yang paling jahat. Orang yang tidak mengerti akan kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak punya kasih Kristus dalam hidupnya. Tetapi jika kita mengerti waktu yang ada saat ini adalah kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, supaya mereka tidak melakukan pelanggaran, sehingga mereka tidak jatuh dan melakukan pelanggaran, dan menjaga diri kita supaya kita juga tidak kena pencobaan. Inilah yang harus kita lakukan, perbuatan baik dalam hidup kita, menolong mereka sehingga mereka tidak jatuh dalam kesalahan, sehingga mereka tidak jatuh dalam kelemahan, sehingga mereka tidak jatuh dalam dosa. Inilah yang harus kita lakukan. Orang yang paling jahat adalah membiarkan orang jatuh dalam dosa. Orang yang paling jahat yang tidak memiliki kasih adalah membiarkan orang jatuh dalam pelanggaran. Dan orang ini adalah orang yang paling tidak pantas di hadapan Tuhan. Sehingga selama kita masih hidup dan memiliki kesempatan, marilah kita berbuat yang baik. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk berbuat baik? Ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita sanggup berbuat baik dengan cara menolong orang lain, dengan menanggung beban satu dengan yang lain, supaya kita saling meneguhkan, saling menguatkan, sehingga kita mengerjakan sesuatu yang baik. Kalau orang mengalami suatu beban yang berat, kita sanggup menolong orang lain. Bertolong-tolongan kamu menanggung bebanmu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sesuatu yang sangat mudah dan sangat ringan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu kalau kita saling bertolong-tolongan. Kita dapat mengerjakan sesuatu yang baik kalau kita sanggup memberikan pertolongan kepada orang lain, sehingga beban itu semakin ringan. Saya mengandaikan dengan sesuatu, misalnya kita mengangkat sebuah peti yang besar, beratnya sekitar 500 kilo. Maka kalau satu orang mengangkat, maka tidak akan mungkin satu orang itu mengangkat dengan 500 kilo. Maka kita membutuhkan lebih dari 5 orang atau 10 orang. Sehingga ketika kita mengangkat beban itu, maka dengan 10 orang berat yang 500 kilo bisa terangkat. Nah, ini sebuah gambaran sebenarnya dalam hidup kita. Jika kita saling tolong menolong, maka kita akan membuat kemudahan, membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah, menanggung segala sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang sangat mudah. Kenapa? Karena kita saling menanggung satu dengan yang lain. Lalu dikatakan di sini, orang yang bertolong-tolongan adalah orang yang melakukan hukum Kristus. Orang yang selalu menolong orang lain, dia sedang melakukan hukum Kristus. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, orang yang menolong satu dengan yang lain, dia akan menjadi orang yang sangat berarti. Dikatakan ayat ketiga, kalau kita tidak melakukannya dengan sesuatu yang berarti dalam hidup kita, maka kita tidak ada artinya. Tetapi kalau kita melakukan dengan kesempatan yang Allah berikan, sesuatu yang baik, dan kita mengerjakan untuk menolong orang lain, maka kita menjadi orang yang berarti.
Tetapi berbeda dengan ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi orang yang berarti adalah orang yang sanggup menolong orang lain dan dia melakukannya karena apa? Karena ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik sehingga hidupnya menjadi orang yang berarti. Jika orang melakukan sesuatu yang baik, maka kehidupannya akan berarti bagi orang lain. Ketika orang itu tidak ada, maka orang itu akan diingat selalu. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupan orang lain. Dia mengambil kesempatan selama hidupnya melakukan sesuatu yang baik sehingga ada kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang baik, menolong orang lain, membantu orang lain, menanggung beban orang lain, sehingga orang itu sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang baik. Ada kesempatan sehingga dia menolong orang lain, ada kesempatan dia bisa membantu orang lain, melepaskan beban orang lain, dan orang itu akan menjadi berarti dalam kehidupan orang ini. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang baik karena ada kesempatan yang dia lakukan. Kesempatan hidup kita melakukan sesuatu yang baik. Ada waktu untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Ada waktu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Waktu yang kita miliki. Waktu yang Allah berikan dalam hidup kita. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Tetapi selama Tuhan memberikan waktu kepada kita, maka kita melakukan hal-hal yang baik. Lalu yang ketiga, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik dengan cara apa? Ayat yang ke-9. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara yang ketiga ini adalah mengingatkan kita bahwa kita melakukan sesuatu yang baik jangan menjadi sesuatu kebosanan. Seringkali kita melakukan sesuatu baik dengan seseorang, orang itu yang saya tolong, orang itu yang saya tolong. Akhirnya kita membuat diri kita membosankan dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan katakan dalam ayat yang 9, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Jangan kita berhenti berbuat baik. Janganlah kita berhenti melakukan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan apa yang kita tuai. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, dikatakan sini, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Bagaimana tuaiannya? Ada dua tuaian. Tuaian pertama itu menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Jadi kita tidak perlu berhenti berbuat baik. Kita jangan berhenti jemu-jemu untuk berbuat baik. Kenapa? Karena ada hasil yang kita kerjakan, ada hasil dampak yang kita dapatkan. Kita melakukan dengan roh, menabur dengan Roh Kudus, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang kekal dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita membuat orang itu ditolong dalam kehidupan kita. Kita memberikan diri kita, waktu kita untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Lalu kita tidak jemu-jemu berbuat baik kepada mereka. Maka orang itu tidak berhenti-hentinya mengucap syukur kepada kita. Tidak akan pernah dia berhenti. Kenapa? Karena dia tahu pertolongan Tuhan melalui seseorang dalam hidupnya, membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai dalam kekekalan. Kenapa? Ada banyak orang yang akan bersyukur dalam hidupnya. Banyak orang akan bersyukur kepada Allah karena pertolongan Tuhan melalui kehidupan kita, menolong orang lain, membuat sesuatu yang baik bagi orang lain, mengerjakan sesuatu yang baik bagi orang lain. Inilah cara kita hidup dalam persekutuan iman kita. Bahkan dikatakan sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak lemah. Pada waktunya kita akan menuai. Kita tidak tahu kapan kita menuai, tetapi apa yang kesempatan yang kita lakukan hari ini, kesempatan yang kita kerjakan hari ini, lakukanlah dengan baik. Supaya apa? Supaya pada waktunya kita mendapatkan atau menuainya. Dan biarlah firman Tuhan menolong hidup kita. Saya percaya bahwa keyakinan iman kita, kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk kita mengerjakan sesuatu yang baik, supaya kita mendapatkan bagian yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini.
Kami percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan biarlah kami dalam masa hidup kami memiliki kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang yang seiman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur biar Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir melalui media ini maupun ibadah di keluarga masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita memuji Tuhan dari 295. Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Derek perisai menang pembebasan bagi orang yang percaya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah memulai bekerja di lapangan, bahkan sudah memulai pekerjaan mereka masing-masing. Biar Tuhan Kau tolong mereka, jaga lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari paparan virus, sehingga mereka dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Sehingga mereka dalam penyertaan Tuhan, pergi dan kembali dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga kami tetap berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Juga untuk proses pemulihan bagi Mama Desi, biar terus Tuhan kerjakan secara sempurna. Juga berdoa untuk Bapak Kemora, Tuhan juga terus memulihkan tangan yang patah, sehingga boleh kembali dipulihkan dan sembuhkan Tuhan dan dapat bekerja kembali. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin bergumul hari ini dengan masalah, dengan persoalan yang dihadapi. Biar Tuhan menolong sehingga mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Juga untuk setiap keluarga yang saat ini Tuhan, untuk mempersiapkan anak-anak mereka yang masuk dari perguruan tinggi, dari SMA ke perguruan tinggi, dari SMP ke SMA, SD ke SMP, bahkan dari TK ke SD, bahkan yang mau masuk sekolah. Biar Tuhan menolong Tuhan sehingga mereka boleh cukupkan kebutuhan mereka, sehingga dana yang dibutuhkan boleh Tuhan siapkan bagi mereka. Sehingga anak-anak ini boleh dapat bersekolah dan berkuliah karena Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan akan menolong setiap apa yang mereka naikkan dan doakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan juga memberkati persembahan ini menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, bahkan kami semua dalam kehidupan kami, Tuhan berkati melalui pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus menolong, memberkati dan menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.